Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anja Firmanda, NIM 25201401 dari Lokal 3 DPTIK. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai bagaimana ketentuan kain kafan menurut Sunnah Nabi atau yang dianjurkan. Lalu bagaimana ketentuan kuburan atau makam serta mengiringi dan cara pelaksanaan penguburannya. Untuk memenuhi ujian bimbingan ibadah yang dengan dosen pembimbingnya Bapak dosen Muhammad Hafiz MPDI. Eh, Baiklah, kita akan lanjut pada materinya. Pada materi pertama, saya akan membahas mengenai ketentuan tentang kain jenazah lebih dahulu. Eh, Ketika kita berbicara tentang kematian atau ajal yang menjemput itu, tentu terjadi pada setiap makhluk yang ada di setiap makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang mengetahui kapan akan ajal menjemput kita. Bila ajal telah tiba, maka tidak akan ada yang bisa memajukan atau memundurkannya. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian. Bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggungjawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup. Lalu, syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak dan sebagai makhluk ciptaan Allah, maka Islam sangat menghormati orang Muslim yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, menjelang menghadapi kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang telah meninggal dunia dapat memperhatikan khusus dari orang yang lainnya yang masih hidup. Dalam menentukan hukum Islam, jika seorang meninggal, maka hukumnya fardu kifayah atau atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan empat perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensyalati, dan menguburkan orang yang telah meninggal tersebut. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua saja, yaitu mengkafani dan eh, menguburkan orang yang telah meninggal tersebut. Dalam mengkafani orang yang telah meninggal, ditentukanlah sebuah ketentuan atau jumlah kain yang ditetapkan dalam Islam. Mengkafani jenazah jika diartikan ialah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah Muslim dan bukan mati syahid ialah fardu kifayah. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya wajib atas orang yang wajib memberi belanjaannya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi belanjaan itu tidak pula mampu, hendaknya diambilkan dari Baitul Mal. Maksudnya orang yang memberi belanjaannya itu ialah orang yang biasanya menafkahinya. Maka jika atas orang maka jika tidak mampu orang tersebut, maka disarankan kepada orang muslim yang mampu. Demikian pula dengan belanjaan yang lain-lainnya bersangkutan dengan keperluan mayat tersebut. Di- kita dapat kita dapat berpedoman kepada hadis riwayat Al-Bukhari yang dimana di situ disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikawani menggunakan tiga helai kain dari negeri Yaman yang berwarna putih bersih, berbahan katun dan bukan berupa pakaian maupun surban. Berikut hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah ialah kain kafan yang digunakan hendaknya kain yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Yang kedua, kain hendaknya berwarna putih. Oh, hal ini diterangkan oleh di riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yaitu berbunyi pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih. Karena itu sebaik-baiknya pakaian kalian. Ya, yang perlu diingat atau yang wajib sekali
tidak boleh dilupakan ialah ketentuan jumlah kainnya. Jumlah kain untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis. Tiap-tiap lapis menutupi sekalian badannya. Sebagian ulama berpendapat 1 dari 3 lapis itu hendaknya izar atau biasanya disebut dengan kain mandi. 2 lapis menutupi sekalian badannya. Sedangkan untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lembar. Sesuai jumhur ulama sebanyak 5 helai. Disunahkan menambahkan jilbab, gamis, dan sarung untuk jenazah perempuan. Lalu kain kafan diberi wewangian. Diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberikan wewangian kepada mayat, maka berikanlah 3 kali. Sebagian golongan ulama membolehkan dikarenakan kebiasaan semasa hidupnya ketika sehabis mandi memakai pakaian baru dan memakai wewangian, begitu pula mayat. Lalu doa dalam menggunting kain kafan. Cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam. Di antara cara yang praktis ialah guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayat ditambah 50 cm. Berarti dilebihkan dari mayatnya 50 cm. Lalu tali untuk mengikatnya 8 helai. 7 untuk kain kafan dan 1 lagi untuk cawat. Lebarnya biasanya kira-kira 5-7 cm. Kain untuk cawat dengan cara membuatnya dengan cara menggunting kain sepanjang 50 cm dilipat menjadi 3 bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk melubangi tali cawat tersebut. Lalu masukkan cawat tersebut ke dalam lubang itu. Dalam cawat itu diberikan kafas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat. Lalu keempat, kain sorban atau kerudung. Cara untuk menggunting kainnya ialah 90/115 cm lalu melipat antara sudut satu dengan yang lainnya sehingga menjadi segitiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayat agar tidak terbuka. Yang kelima ialah sarung dengan menggunting kain sepanjang 125 cm lebih sesuai dengan ukuran mayat. Yang keenam, baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayat. Kain itu dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Lebar kain itu dilipat menjadi 2 bagian sehingga membentuk 4 persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segitiga. Bukalah kain itu sehingga menjadi bagian tengah. Kainnya akan terlihat berbentuk lubang belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi sehingga akan membentuk selai baju. Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas untuk dipotong-potong. Gunanya ialah yang pertama menutup wajah mayatnya, yang kedua ialah pada bagian cawatnya sepanjang kira-kira 50 cm, lalu menutup persendian anggota badan yang berbentuk bujur sangkar dan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai, lalu penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk itu buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah. Ketika hendak memotong atau menggunting kain kafan, membaca doa, adapun doanya sebagai berikut. Bismillahi Allahumma aj'al libasu ani al-karim wa adilhu ala jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jadikanlah pakaiannya dari kemuliaan dan masukkanlah ia ke dalam surgamu, ya Tuhan yang maha pengampun dan penyayang. Lalu tata cara mengafani jenazah ialah alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani mayat ialah kain kafan kurang lebih 12 meter, kapas secukupnya, dan kapur barus yang telah dihaluskan, lalu kayu cendana yang telah dihaluskan, sisir untuk menyisir rambut, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.
Cara mengkafani mayat laki-laki dan perempuan sedikit berbeda. Yang cara mengkafani jenazah laki-laki yaitu dihamparkan selai-helai dan ditaburkan di atasnya tiap lapis itu harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya. Lantas mayat diletakkan di atasnya sudah diberi kapur barus dan sebagainya. Kedua tangannya diletakkan di atas dada, tangannya kanan di atas kiri, dan kedua tangan itu harus diluruskan menurut lambungnya atau rusuknya. Tutup lubang-lubang tiap bagian tubuhnya seperti hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Lalu selimutkan kain kafan sebelah kanan bagian atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Lalu ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lalu cara mengikat jenazah perempuan yaitu lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua ialah sebagai kerudung, lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, dan lembar keempat berfungsi untuk menutupi pinggang dan kaki. Lembar kelima ialah untuk menutupi pinggul dan paha. Cara mengkafaninya ialah susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagiannya dengan tertib. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta ditaburi dengan wangian atau kapur barus. Tutuplah lubang yang memungkinkan masih mengeluarkan kotoran kafas, lalu tutup kain pembungkus pada kedua paha, pakaikan sarung, pakaikan baju kurung, dan dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu diluruskan ke belakang, pakaikan kerudung, dan membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan ujung kanan, lalu digulung ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ialah mengenai bagaimana cara penguburan jenazah, adab mengiringinya, dan eh, hal-hal yang berkaitan dengan proses penguburan jenazah. Pada penguburan jenazah, hukumnya ialah fardu kifayah. Lalu adab menguburkan jenazah ialah yang pertama adab dalam mengiringinya. Hukum mengiringi atau mengantar jenazah ke pemakaman adalah sunnah. Perintah ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Muslim sebagaimana penggalan berikut ini. Dalam mengiringi jenazah ada beberapa adab tertentu yang hendak diperhatikan sebagai mana dinasihatkan Imam Al-Ghazali dalam risalah berjudul Al-Adab fi Din dalam risalah Imam Al-Ghazali, yaitu adab mengiringi jenazah yakni senantiasa khusyuk, menundukkan pandangan, tidak bercakap-cakap, mengamati jenazah dengan mengambil pelajaran darinya, memikirkan pertanyaan kubur yang harus dijawab, bertekad segera bertobat karena ingat segala amal perbuatan semasa hidup pastilah dimintai pertanggungjawaban, berharap agar tidak termasuk golongan orang yang akhir hidupnya buruk ketika maut datang menjemput. Lalu ketika mengiringi jenazah ke pemakaman, sebaiknya dilakukan dengan khusyuk, khidmat, dan tidak diselingi bercanda. Sehingga hari terakhir bagi keluarga, kerabat, tetangga, serta teman yang mendampingi jenazah menuju peristirahatan terakhirnya tidak tidak tersinggung. Selain menjaga ucapan duniawi yang kurang penting, sebaiknya memperbanyak selawat Nabi dan memikirkan tentang kematian. Lalu ada pengiring jenazah. Apabila diiringi berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiringi jenazah dengan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada paling depan diikuti rombongan yang lain. Ketika ada kendaraan lain yang hendak lewat, sebaiknya dahulukan iringan jenazah untuk melewati jalan tersebut lebih dahulu. Lalu adab masuk pemakamannya ialah para pelayat dan pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari pembawaannya. Adab selanjutnya membaca salam yang seperti yang telah diajarkan Rasulullah, yaitu
Assalamualaikum ya al-hadiyal minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikum nasallillahi lana walakumul afiyah, yang artinya semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian dan meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Lalu tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama ialah memperdalam galian lubang menurut ajaran Islam. Kedalaman lubang setinggi orang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas, kemudian lebar dengan ukuran 1 dira atau hasta, lebih 1 jengkal setara 50 cm. Lalu galilah lubang di tanah yang kuat dan dalam supaya ketika jenazah mulai membusuk, bau jasad tidak tercium oleh binatang pemakan bangkai sehingga aman dari longsor akibat aliran hujan. Yang ketiga, buatlah panjang yang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. Apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Liang lahat ialah lubang yang dibuat di dinding kubur setelah kiblat seukuran yang cukup untuk meletakkan jenazah. Jenazah ditaruh di liang lahat tersebut, kemudian ditutup menggunakan batu pipih. Lalu uruk dengan tanah. Di Indonesia sebagian masyarakat menggunakan papan kayu sebagai ganti batu pipih supaya tanahnya tidak runtuh sehingga menimpa jenazah. Bila tanahnya gembul, disunahkan untuk membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran yang dapat menampung jenazah. Jenazah tersebut diletakkan pada lubang tersebut, kemudian bagian atasnya ditutupkan dengan batu pipih atau papan kayu, lalu diurungkan dengan tanah diuruknya. Cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Lalu bisa juga dengan prinsip yang sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam batu bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk menahan timbunan tanah. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Cara memasukkan jenazah ke dalam kubur yang terbaik ialah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari kaki kubur. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh ke sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafan dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tadi yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan tanah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Bagi jenazah perempuan dianjurkan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Waktu orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya ialah orang yang semalam tidak menyetubui istri mereka. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. Setelah itu berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Beberapa waktu yang menjadi pantangan atau waktu yang dihindari dari menguburkan jenazah tersebut ada beberapa waktu, yaitu matahari terbit hingga naik, matahari berada di tengah-tengah, lalu matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Ya, selanjutnya ialah doa selesai menguburkan jenazah. Setelah menyelesaikan jenazah tersebut, sebelum meninggalkan tempatnya, sebaiknya pelayat mengambil tanah dan menaburkannya dari arah kepala hingga 3 kali, lalu berdiri di sisinya dan membaca doa sebagai berikut. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasya' madakhulahu wa silnuhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqi minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu binat danas wa badilhu daron khairan min dari wa akhlan khairan min dari
wa zawjan khairan min zawji wa qi fitnatal qabri wa adzabannar. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, belas kasihanlah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya, muliakanlah tempat ianya ialah di surga, dan luaskanlah kuburnya, basuhlah kesalahan-kesalahannya sampai bersih sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran, gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya yang dulu, keluarga lebih baik daripada keluarganya yang sulit, dan masukkanlah ia ke dalam surga, dan jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Beberapa larangan yang perlu diperhatikan ketika mengumpulkan jenazah ialah jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur, jangan menjadikan tempat salat di atas kubur, jangan duduk di atas kubur dan berjalan-jalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki, jangan menyembelih binatang di sisi kubur, jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa-sisa kepercayaan yang lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Berikut materi yang telah sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.